Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwani fillah, talabatul ilmi, azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku sekalian, para penuntut ilmu, para pelajar ilmu syar'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan tentang adab yang selanjutnya yang berkenaan atau berkaitan dengan adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu al-qanaah, yaitu sifat qanaah. Pertanyaan pertama, apa itu qanaah? Qanaah artinya adalah ridha bima qasamahu Allah wa kataba Allahu lahu minal arzaq. Yang artinya ridha. Qanaah adalah keridhaan dalam diri seorang muslim terhadap rizki yang Allah berikan kepadanya. Qanaah, keridhaan terhadap rizki yang Allah berikan kepadanya. Lawan kata dari qanaah adalah sifat tamak. Bahasa Arabnya tama'. Lawan kata dari qanaah adalah sifat tamak. Tamak, seorang yang tidak ridho terhadap rizki yang Allah berikan kepadanya. Taib. Seorang muslim, terlebih lagi penuntut ilmu, diharuskan untuk memiliki sifat qanaah dalam dirinya. Yang mana ketika dia memiliki sifat qanaah, maka dia tidak akan tergoda dengan gemerlapnya dunia. Dia tidak akan tergoda dengan gemerlapnya dunia. Berbeda dengan orang yang tamak. Orang yang tamak, ketika Allah berikan kepadanya rizki pada hari tersebut, misalkan 100.000, dia ingin lebih. Dia anggap 100.000 itu sedikit. Akhirnya, dia tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ketika dia melihat temannya memiliki rezeki yang lebih, muncul sifat hasad dalam dirinya. Dan tamak ini adalah asal muasal timbulnya berbagai macam sifat buruk. Orang mencuri karena tidak puas dengan rezeki yang Allah bagikan kepadanya. Orang hasad karena asal muasalnya adalah karena rasa tamak dan lain sebagainya. Seorang muslim ketika dia memiliki sifat qanaah dalam dirinya, maka dia akan bisa menjaga niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalannya. Mengapa demikian? Karena ketika dia qanaah, ridha terhadap pemberian yang Allah berikan kepadanya pada hari itu, misalkan dia tidak akan melihat kepada rizki yang Allah berikan kepada orang lain. Apa artinya? Artinya dia akan fokus dengan tujuannya. Dia akan fokus dengan amalannya sendiri. Tidak peduli orang lain dapat rezeki lebih, tidak peduli orang lain punya harta lebih, itu tidak dia pedulikan. Kenapa? Karena yang dia pedulikan adalah mensyukuri rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dengan cara ini, seorang muslim akan bisa menjaga keikhlasan dalam hatinya. Caranya ikhlas gimana? Qanaah. Kita ridho terhadap rizki tersebut. Sudah cukup. Dengan seperti itu, kita tidak akan hasad, tidak akan iri, dengki terhadap rizki orang lain, tidak akan mencuri rizki orang lain, dan lain sebagainya. Diceritakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid tentang kisah gurunya, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, seorang syekh dari negara Shinqit atau dari negara Mauritania. Beliau seorang syekh yang berpenampilan biasa. Meskipun beliau adalah seorang syekh yang memiliki kedudukan di mata para ulama, meskipun beliau adalah seorang syekh yang alim, tinggi ilmunya, tapi pakaian yang dia kenakan adalah pakaian sederhana, pakaian ahli badiyah, pakaian orang-orang kampung. Bahkan beliau diceritakan oleh muridnya ini, beliau tidak mengenal mata uang. Karena saking qanaahnya beliau, saking tidak pedulinya beliau dengan dunia. Beliau bercerita bahwasanya beliau memiliki suatu kans, suatu harta yang amat berharga yang jarang orang lain memiliki harta tersebut, yaitu qanaah dalam dirinya, yaitu sifat qanaah. Seorang kalau memiliki sifat qanaah, maka itu adalah harta terbesar yang dia miliki saat itu.
yang harus dia jaga. Kemudian Syekh melanjutkan, walau aradtul manasib, kalau seandainya, kata Syekh, aku menginginkan manasib, aku menginginkan kedudukan, maka aku tahu jalannya, aku tahu cara meraih kedudukan tersebut, mudah bagiku untuk menggapainya. Tetapi kata Syekh, aku tidak ingin menjual akhiratku untuk mendapatkan dunia. Aku tidak ingin membuang begitu saja ilmu yang aku miliki untuk meraih sebagian dari harta duniawi. Dan ini adalah pelajaran yang amat berharga. Tentunya beliau tidak mengatakan cerita ini dengan tujuan sombong, tetapi dengan tujuan agar orang lain belajar dari kisah beliau. Dan inilah qanaah. Qanaah adalah obat bagi hati yang sakit, obat bagi penyakit tamak, obat dari kesedihan. Terkadang orang sedih. Kenapa? Karena dia merasa rezekinya sangat sedikit. Orang lain rezeki banyak, dia rezekinya sedikit. Padahal kalau kita lihat rezekinya lebih banyak dari orang yang di bawah dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita melihat dunia. Kata Rasulullah SAW bersabda, la tanzuru ila man fawqakum, walakin unzuru ila man huwa dunakum. Rasulullah bersabda yang kurang lebih artinya adalah, jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian, orang yang lebih kaya, lebih banyak hartanya dari kalian, tapi lihatlah orang yang lebih sengsara dari kalian. Mengapa demikian? Ini adalah cara kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah cara agar kita bisa qanaah. Qanaah adalah obat dari rasa tamak, qanaah adalah obat dari rasa sedih dan rasa galau. Kemudian qanaah ini adalah obat juga dari rasa hasad, iri, dengki terhadap pemberian Allah kepada orang lain. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki rasa qanaah, agar jalan kita dalam menuntut ilmu tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, atau bukan karena wanita. Mungkin ini yang bisa kita bagikan. Semoga memberikan manfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.